Setidaknya ada 5 negara yang secara tegas menolak bertanding melawan timnas Israel. Penolakan ini bukan tanpa alasan, melainkan lebih banyak dipicu oleh faktor kemanusiaan yang berkaitan dengan konflik geopolitik. Seperti yang diketahui, hingga saat ini Israel masih terlibat dalam konflik berkepanjangan dengan Palestina. Situasi tersebut memicu solidaritas dari beberapa negara yang memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pertandingan sepak bola melawan Israel sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina. Selain alasan kemanusiaan, beberapa negara juga mendasarkan keputusan mereka pada kebijakan politik dalam negeri yang mengutamakan prinsip solidaritas terhadap negara-negara yang tertindas. Penolakan ini tidak hanya terjadi di ajang sepak bola, tetapi juga dalam beberapa kompetisi olahraga internasional lainnya. Lantas, negara mana saja yang pernah menolak bertanding melawan Israel? Apakah keputusan tersebut memengaruhi jalannya turnamen atau kompetisi yang diikuti? Dalam video ini, kita akan mengulas lebih dalam tentang 5 negara yang memilih untuk memprioritaskan prinsip dan solidaritas di atas lapangan hijau. Simak videonya sampai habis dan berikan pendapatmu di kolom komentar. 5. Iran. Iran dikenal sebagai salah satu negara yang konsisten menolak segala bentuk interaksi olahraga dengan Israel, termasuk dalam dunia sepak bola. Sikap tegas ini terbukti ketika Federasi Sepak Bola Iran menjatuhkan sanksi berat kepada 2 pemain timnas mereka, Ehsan Hajsafi dan Masoud Shojaye. Kedua pemain tersebut mendapat hukuman keras berupa pencoretan seumur hidup dari timnas Iran. Keputusan ini diambil setelah mereka membela klub Liga Yunani, Panionios FC, dalam pertandingan melawan klub Israel, Maccabi Tel Aviv, pada tahun 2017. Meskipun mereka hanya menjalankan tugas profesional sebagai pesepak bola, partisipasi dalam laga tersebut dianggap sebagai pelanggaran prinsip yang dipegang teguh oleh Iran. Langkah Iran ini mencerminkan sikap politik yang tak terpisahkan dari dunia olahraga, di mana solidaritas terhadap Palestina menjadi prioritas. Pemerintah dan Federasi Olahraga Iran menilai bahwa berkompetisi melawan tim Israel dapat diartikan sebagai bentuk pengakuan terhadap negara tersebut, sesuatu yang bertentangan dengan kebijakan Iran. Hingga saat ini, Iran tetap konsisten dengan sikapnya dan terus melarang atlet-atlet mereka untuk berhadapan dengan wakil Israel di berbagai ajang internasional. Sikap ini pun menuai pro dan kontra di dunia olahraga global, mengingat prinsip sportivitas seringkali berbenturan dengan realitas geopolitik. 4. Mesir. Mesir adalah salah satu negara yang secara tegas menolak bertanding melawan Israel di ajang sepak bola internasional. Sikap ini sudah terlihat sejak kualifikasi Piala Dunia 1958, ketika zona Asia dan Afrika masih digabung, dan Israel masih menjadi bagian dari Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC. Pada putaran kedua kualifikasi, Mesir tergabung dalam satu grup bersama Israel, Timnas Indonesia, dan Sudan. Namun, ketika jadwal mempertemukan Mesir dengan Israel, negara tersebut memilih untuk tidak bertanding sebagai bentuk protes atas konflik yang sedang berlangsung dengan Palestina. Keputusan itu berdampak pada nasib Mesir di turnamen tersebut. Akibat menolak menghadapi Israel, Mesir dinyatakan kalah walkover, WO, dan akhirnya tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 1958. Sikap tegas ini mencerminkan prinsip politik dan solidaritas Mesir terhadap Palestina, yang menjadi prioritas di atas ambisi olahraga. Hingga kini, Mesir tetap konsisten dengan pendiriannya, baik di ajang sepak bola maupun kompetisi olahraga lainnya. Sikap tersebut juga menginspirasi beberapa negara lain untuk mengambil langkah serupa dalam mendukung hak-hak rakyat Palestina di panggung internasional. 3. Norwegia. Norwegia menjadi negara terbaru yang secara terbuka menolak bertanding melawan Israel dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Berdasarkan jadwal resmi, Norwegia seharusnya menghadapi Israel dalam 2 laga penting yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2025. Namun, laporan terbaru menyebutkan bahwa Federasi Sepak Bola Norwegia enggan melanjutkan pertandingan tersebut. Penolakan ini didasari oleh sikap solidaritas Norwegia terhadap isu kemanusiaan, khususnya terkait konflik yang masih berlangsung antara Israel dan Palestina. Beberapa tokoh sepak bola dan komunitas olahraga di Norwegia secara terang-terangan menyuarakan dukungan untuk Palestina, sehingga memicu desakan agar tim nasional mereka tidak bertanding melawan Israel. Keputusan ini tidak hanya mencerminkan sikap politik, tetapi juga prinsip moral yang dianut oleh Norwegia dalam dunia olahraga. Mereka percaya bahwa partisipasi dalam pertandingan melawan Israel dapat diartikan sebagai pengabaian terhadap perjuangan rakyat Palestina. Penolakan Norwegia pun menuai perhatian internasional, baik dari kalangan pendukung maupun pengkritik. Namun, bagi Norwegia,
Keputusan ini adalah bentuk nyata dari komitmen mereka terhadap hak asasi manusia dan keadilan global, bahkan jika harus mengorbankan peluang di panggung sepak bola internasional. 2. Indonesia. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang secara konsisten menolak kehadiran Israel dalam ajang olahraga, termasuk sepak bola. Penolakan paling mencolok terjadi pada Piala Dunia U20 2023 yang seharusnya diselenggarakan di Indonesia. Tekanan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil, membuat Indonesia dengan tegas menolak kehadiran timnas Israel U20. Akibat sikap tersebut, Indonesia akhirnya rela kehilangan status sebagai tuan rumah turnamen bergengsi tersebut. FIFA pun memutuskan untuk memindahkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 ke Argentina, meskipun langkah ini menuai pro dan kontra di kancah internasional. Namun, penolakan Indonesia terhadap Israel di dunia sepak bola sebenarnya bukan hal baru. Pada kualifikasi Piala Dunia 1958, timnas Indonesia juga menolak bertanding melawan timnas Israel. Akibat keputusan itu, Indonesia dinyatakan kalah walkover, WO, dan gagal melaju ke putaran final Piala Dunia edisi tersebut. Sikap tegas Indonesia ini mencerminkan solidaritas yang mendalam terhadap perjuangan Palestina. Hingga kini, prinsip tersebut tetap dipegang teguh, baik dalam ajang olahraga maupun forum internasional lainnya, sebagai bentuk komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan global. 1. Argentina. Timnas Argentina pernah menolak bertanding melawan Israel dalam laga persahabatan yang dijadwalkan berlangsung di Yerusalem menjelang Piala Dunia 2018. Awalnya, pertandingan tersebut direncanakan sebagai bagian dari persiapan Argentina sebelum berangkat ke Rusia. Namun, laga ini menuai protes keras dari Federasi Sepak Bola Palestina yang menganggap lokasi pertandingan berada di wilayah sengketa. Penolakan tersebut bukan sekadar masalah olahraga, melainkan juga terkait dengan solidaritas terhadap Palestina. Federasi Sepak Bola Palestina menyatakan bahwa menggelar pertandingan di Yerusalem dapat dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap pendudukan Israel di wilayah Palestina. Argentina pun merespons protes tersebut dengan membatalkan pertandingan. Keputusan itu mendapat dukungan dari para pemain, termasuk penyerang andalan saat itu, Gonzalo Higuain. Higuain secara terbuka menyatakan bahwa membatalkan laga tersebut adalah langkah yang tepat, mengingat situasi politik yang sensitif. Keputusan Argentina ini diapresiasi oleh banyak pihak yang mendukung perjuangan Palestina, sekaligus menunjukkan bahwa olahraga, khususnya sepak bola, tidak sepenuhnya terlepas dari isu kemanusiaan dan geopolitik. Hingga kini, sikap tegas Argentina tersebut diingat sebagai bentuk dukungan nyata terhadap hak asasi manusia di luar lapangan hijau.